ya. Tapi walaupun ini angka digital, ya, tapi Nagaya ini adalah bukti kepemilikan emas. Ya, saya nggak peduli, manajemen tidak peduli kapan Bapak Ibu beli Nagaya. Kami tidak peduli. Dari mana Bapak Ibu beli Nagaya? Apakah sekarang masih beli dari perusahaan? Atau besok-besok 3-4 tahun lagi sudah beli dari market, sudah beli dari orang lain, dari tetangga, atau bahkan Bapak Ibu beli dari orang Amerika, dari orang Prancis. Ya, manajemen nggak peduli. Yang manajemen lihat adalah berapa Nagaya yang Bapak Ibu miliki. Besok-besok Bapak Ibu datang ke kantor kami ya. Ya mudah-mudahan Nagaya udah $100 makin banyak ya Pak Dani ya. Orang bisa jalan-jalan ke Singapura ya, ke kantor kita. Amin, amin, Pak. Ya. Amin. Ya. Nah, supaya Bapak Ibu datang ke kita nanti tunjukin ke saya, Pak, saya punya sekian Nagaya loh sekarang. Nah, kita bisa kasih tahu ke Bapak Ibu berapa Nagaya yang Bapak Ibu miliki. Berapa emas yang menjadi hak Bapak Ibu di dalam penyimpanan itu. Dan kita nggak akan nanya ya Pak ya, Bapak Ibu dapat Nagaya dari mana, belinya dari siapa. Kita nggak akan nanya. Kenapa? Karena Nagaya itu mudah diperjualbelikan, mudah ditransfer. Sekarang aja kita lihat aktivitas transfer Nagaya antar member, antar wallet itu sudah mulai banyak. Tiap hari pasti ada transaksi, ya transferan. Nah, jadi Nagaya ini memang kita ciptakan untuk mudah ditransfer, untuk mudah diperjualbelikan. Memang kita belum masuk di exchanger, ya. Nah, mungkin sekalian ya Pak Dani, saya minta waktu juga sebelum kita masuk di sesi yang berikutnya, ya. Jadi mungkin ini membantu teman-teman juga ya. Nanti kalau memperkenalkan Nagaya ini ke saudaranya, ke kerabatnya, ke teman-temannya, ya. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul, ya. Yang pertama paling pasti adalah legalitas. Ya, yang saya perlu tekankan adalah perusahaan Nagaya Technologies ini adalah perusahaan yang terdaftar resmi di pemerintah Singapura. Ya, dan kita juga ada namanya Nagaya Korea, Nagaya Technologies Korea. Itu juga terdaftar di pemerintah Korea Selatan. Ya, nah makanya kita punya 2 kantor. Yang satu adalah kantor untuk Nagaya Singapura, yang satu lagi kantor untuk Nagaya Korea. Ya. Nah, kalau ditanyakan ya, apakah koin Nagaya ini legal di Indonesia? Ya. Koin Nagaya ini bisa dimiliki oleh semua orang di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Korea, bukan cuma di Singapura. Ya. Tapi kalau kita memang mau benar-benar diakui, kita harus masuk di exchanger di Indonesia. Ya, itu adalah syarat mutlak. Kita harus masuk di exchanger di Indonesia. Oke. Nah, sedangkan kita punya aturan yang harus kita ikuti. Yaitu Nagaya ini harus terjual dulu 25% atau 11.250.000. Baru kita boleh masuk di exchanger. Ya, pertanyaan saya, coba tolong diketik di chat ya. Diketik di chat. Oke, nanti Pak Dani tolong bacain ke saya. Bapak Ibu mau Nagaya Bapak Ibu ini diperebutkan oleh 300 juta orang di Indonesia atau mau diperebutkan oleh 8 miliar orang di dunia? Nah, Bapak Ibu maunya yang mana? Diperebutkan 300 juta atau 8 miliar? Ini bergantung dengan harga ya Pak ya, berarti ya. Iya. Lebih banyak yang ngejar ya pasti harga Pak. Betul. Ada yang bilang 10 miliar Pak. Wah, populasi dunia belum nyampe. Ya. Pak, mayoritas 8 miliar Pak jawabannya Pak. Ya, karena prinsip dari market, ya kan, semakin banyak orang yang mengejar, ingin memiliki barang tersebut, dan semakin sedikit barang yang tersedia, itu pasti harga akan naik. Itu yang namanya prinsip demand and supply. Kita nggak bisa ngomong apapun kalau 2 hal ini nggak bisa dipenuhi. Ya. Nah, Bapak Ibu setuju nggak
kalau tanggung jawab kami adalah membuat harga Nagaya Bapak Ibu setinggi-tinggi mungkin, betul nggak? Betul ya, Setuju Bapak Ibu nggak? ya. Ya, Bapak Ibu beli koin ya pasti maunya setinggi mungkin dong. Betul. Karena target kami itu 5 tahun itu kalau perlu lebih cepat dari 5 tahun itulah $100 harga Nagaya di market. Dan ini hanya bisa terpenuhi kalau kami mendapatkan kepercayaan dari orang yang lebih banyak. Ya. Ya. Betul ya, Bapak Ibu ya, setuju ya. Nah, Bapak Ibu kan nggak mau kan Nagaya ini nanti cuma ditradingkan di market Indonesia kan? Maunya sampai keluar negeri, betul nggak? Ya. Nah, itu yang kami tuju. Sehingga itu pula alasan kami kenapa kami memilih Singapura. Ya. Jadi kita itu ingin mengangkat kepercayaan, ingin mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di seluruh dunia. Alasannya juga kenapa kami kami meregistrasi di Singapura, karena tempat penyimpanan emasnya, Bapak Ibu. Emas itu bukan milik kami. Emas itu adalah milik para pemegang Nagaya. Kami hanya menyimpankan. Ya, kami hanya menyimpankan. Ya, kami hanya mengadministrasi. Siapa tahu nanti ada yang mau ngeklaim emasnya, mau ngambil. Silahkan. Ya, syaratnya adalah Nagayanya harus dikembalikan. Ya, dan ingat, Nagaya itu jumlahnya terbatas. Bertambah tidak bisa, berkurang bisa banget. Ya, jadi Nagaya apakah bisa lebih dari 50 juta? Nggak bisa. Apakah bisa kurang dari 50 juta? Bisa. Kenapa? Kalau ada yang mengembalikan, emasnya kita serahkan, berarti Nagayanya udah nggak ada backup. Tidak boleh company jual. Itu harus kita trade. Harus kita buang. Ya. Dan ingat Bapak Ibu ya, berapapun proyek yang dijalankan oleh Nagaya, memang saat ini baru satu. Berapapun proyek yang dijalankan oleh Nagaya, ya, orang yang berhak mendapatkan benefit dari proyek tersebut adalah orang-orang yang masih memiliki Nagaya. Ya, jadi kalau Nagaya sudah dikembalikan, ya, kalau sesuatu dibagi 50 juta kan hasilnya sekian. Tapi kalau sesuatu ini dibagi dengan 20 juta, hasilnya lebih besar nggak? Ya. Pasti. Oke. Apalagi berkurang ya Pak ya? Ya. Karena target kami adalah 20 tahun ke depan, Nagaya hanya tinggal 10 juta Nagaya. Ya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa emasnya disimpan di perusahaan? Kok tempat penyimpanannya atas nama perusahaan? Saat ini tempat penyimpanan itu atas nama perusahaan. Ya. Ada yang bilang gini, ini kan blockchain, harusnya decentralized dong. Tapi emasnya centralized kan? Betul. Kenapa? Bapak Ibu mau nggak kalau besok-besok ngeklaim emas ke Pak Dhani bilang saya nggak tahu di mana. Kan decentralized. Karena decentralized. Saya nggak tahu emasnya di mana. Ya, Bapak Ibu ingat ya, kalau Bapak Ibu, nih, contoh ya, Pak Dhani sering ngasih contoh begini. Dari sekian banyak mobil, ya, yang menentukan bahwa Anda pemilik mobil itu apa? BPKB. Ya, Anda nggak bisa ngasih mobilnya doang tanpa ngasih BPKB-nya, betul nggak? Itu namanya bodong. Ya, Anda nggak bisa, apalagi Anda nggak bisa jual BPKB-nya doang, mobilnya Anda pegang sendiri. Nggak bisa. Ya, yang kedua, sertifikat tanah. Apakah di tanah itu ditulis nama kita? Tidak. Ya, yang menentukan tanah itu punya siapa adalah sertifikat tanahnya. Bisa nggak kita jual tanah tanpa sertifikat? Itu sama, namanya bodong. Ya, bisa nggak kita jual sertifikatnya doang, tapi tanahnya tetap kita pakai? Nggak bisa. Ya, di Nagaya itu adalah bukti kepemilikan emas. Jadi kalau Bapak Ibu jual Nagayanya ke orang, atau kasih Nagayanya ke orang, ya emasnya itu harus pindah. Kalau kita kasih ke Bapak Ibu emasnya, ya kita kasih ke Bapak Ibu emasnya, artinya kalau Bapak Ibu jual Nagayanya, emasnya mesti dipindah.
Kalau yang beli masih satu kampung sih nggak apa-apa ya, satu tetangga gitu, satu komplek nggak apa-apa. Satu kampung, satu desa, satu kelurahan masih bisa, kecamatan, satu provinsi pun masih bisa. Tapi kan kita maunya nanti Nagaya Bapak Ibu ini yang minat untuk beli bukan cuma orang Indonesia. Bisa jadi orang Jepang, bisa jadi orang Amerika, ya kan? Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu kalau jual Nagayanya, orang Jepangnya minta dikirim emasnya ke mereka? Itu kan nambah masalah baru. Betul nggak? Nah, makanya di sini untuk meningkatkan kepercayaan, ya, Nagaya ini diatur oleh sebuah perusahaan, bukan individu Yohanes Chandra, bukan individu Pak Dani, bukan individu Bu Yuli Yolanda, tapi ini diatur oleh sebuah perusahaan yang terdaftar di pemerintah Singapura. Ya, tempat penyimpanannya pun kami tidak mau diam-diam. Kami kasih tahu di mana tempat penyimpanannya. Ya, ada yang nanti mau iseng-iseng, ya kan, jalan ke Singapura, Pak, saya mau lihat dong emasnya, silahkan. Tapi kasih tahu kita dulu berapa hari sebelumnya. Ya, nggak bisa ya, kucuk-kucuk datang, Pak, saya mau lihat emasnya, gitu kan. Yang ada saya ditembak nanti sama orang the safe house. Gitu. Ya, jadi harus bikin janji dengan mereka. Dan kedepannya kami akan pakai trust. Jadi Nagaya itu emasnya bukan Nagaya teknologis lagi nanti yang ngatur, tapi ada sebuah badan hukum atau biasanya notaris ya. Jadi kayak kuasa hukum, lawyer yang memang diakui oleh pemerintah Singapura untuk ngurusin emas Nagaya. Jadi Bapak Ibu klaimnya bukan ke perusahaan Nagaya lagi, tapi ke mereka. Nah, itu dia. Ya, jadi kita akan menuju ke arah sana. Nah, terus kalau kita bicara ya Bapak Ibu ya, memang kami akui ya, semakin kami berusaha untuk transparan, itu semakin banyak orang yang berusaha untuk, mohon maaf ya kata-kata saya ya, untuk melanjangin Nagaya. Ya, untuk melanjangin Nagaya. Oke, kita paham itu. Tapi yang harus dimengerti adalah, ya, di dunia cryptocurrency, itu yang namanya transparansi itu bukan sesuatu yang keharusan. Ya. Ya, legalitas pun di dunia cryptocurrency itu bukan suatu keharusan. Kalau kita mau bicara, ya, Bitcoin, adakah legalitasnya perusahaannya? Tidak ada. Founder aja nggak ketahuan siapa ya Pak ya? Ethereum, adakah legalitas perusahaannya? Tidak ada. Doge, tidak ada. Litecoin, tidak ada. Tapi apakah mereka semua bisa masuk di exchanger? Bisa. Apakah mereka diperdagangkan? Diperdagangkan. Nah, jadi tidak ada keharusan di dunia kripto untuk memiliki legalitas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tidak ada keharusan di dunia kripto harus di backup sesuatu. Makanya kami pun di Nagaya itu banyak sekali mendapatkan tantangan. Ya, kenapa kok kripto harus di backup sesuatu? Kenapa kok kripto harus di backup emas segala macam? Itu bagi kami pun itu tantangan. Ya. Tapi satu hal, ya, kami tidak mau aset Bapak Ibu ini ya seperti aset-aset kripto yang lain. Semudah itu diangkat ke langit, tapi semudah itu pula dibanting ke tanah. Kita jangan samain Bitcoin ya. Kalau Bitcoin itu udah nenek moyang, itu pun nenek moyang Nagaya sebenarnya. Ya, Bitcoin itu nenek moyang Nagaya. Kita jangan nyamain Bitcoin. Ya, kita bandingkan Nagaya dengan koin-koin lain. Ya, yang baru muncul atau yang segala macam, yang baru-baru bermunculan lah. Jangan nyamain sama nenek moyang. Ya, nanti dikutuk kita. Ya, nah, jadi itu yang harus diingat. Ya, tidak ada keharusan, apalagi keharusan untuk menjalankan proyek. Ya. Tidak ada. Di dunia kripto tidak ada. Tidak ada juga keharusan harus ngasih tahu proyeknya apa segala macam, nggak ada. Bapak Ibu silakan. Ada banyak sekali koin di CoinMarketCap. Bapak Ibu bisa pelajari, buka white paper-nya, baca roadmap-nya segala macam. Coba cari proyek apa yang akan mereka jalankan.
Ya. Nah, terus apalagi transparansi itu tidak ada. Ya, tidak ada keharusan bahwa perusahaan kripto itu harus transparan. Apalagi di audit. Ya, itu nggak ada. Nah, jadi apa yang Nagaya lakukan di sini adalah kita sangat menjunjung tinggi legalitas dan transparansi ini untuk apa? Satu, yang nggak bisa bohong. Harga di market itu tetap berdasarkan kepercayaan. Bukan cuma kepercayaan orang yang sudah pegang Nagaya, yang sudah punya Nagaya, tapi juga kepercayaan orang-orang yang belum punya Nagaya. Kita harus bisa meningkatkan itu. Supaya apa? Mereka mau untuk membeli Nagaya. Nah, Bapak Ibu nggak usah takut. Ya, Bapak Ibu nggak usah takut. Ya, kalau ada yang bilang gini, Pak, dia belum percaya sama Nagaya sekarang, Pak. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, jangan takut. Nggak apa-apa. Kita masih butuh orang-orang yang tidak percaya dengan Nagaya saat ini. Kenapa? Suatu saat nanti, mereka akan percaya. Dan di saat mereka percaya, mereka akan mulai membeli Nagaya. Pertanyaannya, mereka beli dari mana? Apakah masih bisa beli dari perusahaan? Atau sudah beli dari Bapak Ibu? Pertanyaan yang kedua dan sedikit menyeramkan adalah, di harga berapa mereka akan beli? Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Bitcoin pada waktu mulai keluar, harganya cuma 1 sen, Bapak Ibu. 140 rupiah. Ada nggak orang yang nggak percaya? Ada. Salah satunya lagi ngomong ini nih. Ya, ini salah satunya. Ya, ada nggak yang nggak percaya dengan Bitcoin di harga segitu? Ada. Banyak. Tapi ada nggak yang percaya? Ada. Ada. Pada waktu harga Bitcoin $10, tetap nggak ada yang nggak percaya? Banyak. Ada yang nggak percaya. Ya. Tapi ada nggak yang percaya? Ada. Nah, waktu dia di harga 1 miliar rupiah, ya, 60 ribu dolaran deh. Ada nggak yang nggak percaya? Ada. Ada. Tapi ada nggak yang percaya beli? Ada. Ada. Ya masih nyangkut. Jadi, ya Pak ya, berarti sekarang ya Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Ya. Di setiap harga Nagaya, pasti ada orang yang percaya. Dan pasti ada orang yang tidak percaya. Tapi berdasarkan survei saya sendiri ya, banyak yang tidak percaya di harga $1, kemarin mulai beli di harga 148, 136, 161, ada. Ya, tapi kita nggak bisa salahin mereka. Dan mereka juga nggak bisa salahin kita. Ya, tapi satu yang saya perlu sampaikan ke Bapak Ibu, ya, kepercayaan itu sama dengan harga. Ya, nah ini yang saya mau kasih lihat ya. Bentar. Mohon maaf, saya jarang pakai komputer ini, jadi saya agak bingung nih gimana ngerubah-ngerubahnya. Lancar kok Pak sejauh ini Pak. Ya, nah, oke. Ya. Kita ngambil contoh yang paling simpel lah, tanah. Ya, Bapak Ibu mungkin sering ya menemukan orang nawarin tanah masih dalam bentuk hutan. Ya, kebetulan saya tinggal di Serpong, ya Tangerang. Jadi dulu di daerah ini hutan, Bapak Ibu. Kalau hutan yang digambar ini masih bagus loh ya. Ini hutannya terurus. Ini hutan karet ya. Ini terurus. Dulu hutan yang di Serpong ini waktu saya datang, wah hancur berantakan deh. Ya. Dulu kami ditawarin itu 100 juta rupiah per hektar. Wih, tahun berapa itu Pak? Saya lupa deh, saya sekitar umur 5-6 tahun, berarti tahun-tahun 80-an. Wih, 100 juta 1 hektar, Pak? 1 hektar. Wow. Ya. Pertanyaannya, ada nggak orang yang nggak percaya dan nggak mau beli tanah ini? Banyak, Pak. Ada, itu saya juga, orang tua saya juga. Ya, tapi ada nggak yang beli? Ada pasti. Ada, ya. Kemudian daerah itu berkembang menjadi seperti ini. Ya. Menjadi seperti ini. Pertanyaan saya, apakah masih bisa dapat di harga 100 juta per hektar? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya.
terus kemudian berkembang lagi seperti ini. Apakah bisa dapat harga? Ya anggaplah kalau yang gambar kedua udah 500 juta per hektar. Bisa nggak dapat 500 juta per hektar di gambar yang ketiga? Nggak mungkin. Apalagi kalau udah begini ya. Wih. Tanah yang sama, saya ingat banget tuh ya, tanah yang sama yang ditawarin 100 juta per hektar itu, hari ini harganya sudah 180 miliar per hektar. Ya, pertanyaan saya, di setiap perkembangan pasti ada yang percaya dan pasti ada yang tidak percaya. Ya, Bapak Ibu jangan ngelihat Nagaya udah di gambar yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Nagaya itu ada di gambar yang pertama sekarang ini. Ya, kami memang belum bisa menunjukkan banyak kepada Bapak Ibu. Belum bisa. Ya, tapi sejalan dengan waktu, perusahaan ini akan berkembang. Nagaya ini akan berkembang. Proyek-proyeknya pun akan berkembang. Ya. Dan suatu saat nanti kita akan tunjukin satu-satu. Ya. Nah, tapi ya ada resiko ya. Ini kan artinya semakin kepercayaan itu tinggi, ya harga itu sudah semakin tinggi. Jadi di Nagaya ini pun, ya kami tidak bisa, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya tahu ada beberapa yang berusaha untuk menelanjangi Nagaya. Ya, tapi kami pun harus punya senjata. Senjatanya untuk apa? Untuk memastikan bahwa harga Nagaya Bapak Ibu itu semakin lama semakin meningkat. Caranya bagaimana? Ya kami akan transparan. Tapi transparan itu pun ada tahapannya. Ya, jangan samakan kami dengan perusahaan-perusahaan yang udah TBK ya. Ingat, Nagaya ini masih, kalau di gambar ini gambar yang pertama, yang masih utan. Ya, nah, tapi kita bersama-sama, ini yang selalu Pak Dhani bilang kan, ya, Anda punya dua pilihan. Anda mau berpartisipasi dahulu, Anda mau punya Nagaya sekarang, terus sama-sama yuk kita buktikan Nagaya itu bisa $100. Atau Anda mau terbukti dulu Nagayanya $100, baru kemudian Anda mau beli. Kembali pilihan kepada masing-masing orang. Setiap orang punya strategi sendiri-sendiri, ya, punya tingkat kepercayaan sendiri-sendiri. Nah, jadi kami pun tidak bisa memaksakan itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, ya. Kalau ada temannya atau apanya masih belum percaya dengan Nagaya, nggak masalah. Percayalah, suatu saat dia akan percaya dengan Nagaya. Nah, berapa harga yang harus dibayar? Ya kan dia yang bayar, bukan kita. Ya kan? Nah, oke. Itu dia. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya. Di harga berapapun, ini harga Bitcoin ya, sebelum jatuh lagi. Di harga berapapun, pasti ada orang yang tidak percaya, dan pasti ada orang yang percaya. Tapi, semakin tinggi kepercayaan orang, ya berarti harga akan semakin tinggi. Itu dia. Oke.